Oke, saya mau mengawali video ini dari komentar Anda. Teman-teman, pernah mengalami nggak? Siapa yang mengalami ya? Tulis dalam kolom kolom komentar. Anda trading profit, ya kan? Oke, Anda deposit dengan angka $100, $200, 500 atau 1000, ya kan? Habis itu Anda tradingkan 2 jam, 3 jam ternyata profit bisa sampai dengan 10%, 20%, ya kan? Dari 1000 bisa menjadi 1200, 1500. Tetapi lama kelamaan, ya kan? Anda trading lagi, lah kok loss, loh kok loss lagi, loh kok loss lagi. Akhirnya MC lah yang menghentikan Anda trading. Tulis di dalam kolom komentar kalau memang itu yang Anda alami. Oke, teman-teman, ternyata banyak ya trader itu yang mengalami kejadian seperti yang saya sebutkan di atas. Apa itu? Dia bisa trading loh. Dia bisa making money, dia bisa profit dari tradingannya. Tetapi hanya karena dia tidak sabaran, karena dia tidak disiplin, bisa jadi karena dia tidak konsisten, akhirnya apa? Yang menghentikan tradingannya bukan karena dia profit, tetapi karena akunnya habis. Loh, Mas Teguh, jadi sebenarnya dia ini bisa trading profit atau nggak bisa trading, nggak bisa profit kan gitu ya pertanyaannya. Saya sangat paham ya, saya sangat paham karena ada banyak teman-teman saya juga yang mengalami hal seperti itu gitu ya, yang mengalami yes pertama deposit ya kan $100, $500 gitu ya. Ini bisa profit sampai dengan 10%, 20%, ada yang bahkan 50%, ada yang bahkan sampai 100% gitu ya. Tetapi hanya karena dia greedy ya, dia overtrade, kemudian dia udah apa ya, kalau saya bilang emosinya lebih cepat daripada logikanya, teman-teman ya. Akhirnya dia masukkan lot yang besar, mengakibatkan apa? Ketika dia loss, dia tidak berani keluar, akhirnya yang menghentikannya adalah akunnya MC. Akhirnya dia berhenti dari trading. Nah, ini banyak terjadi. Kenapa? Karena yang pertama, kalau saya bilang, mereka nggak punya sistemnya. Kalaupun punya sistemnya, mereka tidak bisa mengimplementasikan ke dalam tradingannya setiap hari. Ya, kenapa? Karena tadi saya bilang ya, emosinya lebih cepat daripada logikanya. Seharusnya Anda masuk dalam trading ya kan, yang pertama, apa yang diperlukan gitu ya. Ini, perlu buat trading plan terlebih dahulu. Ya, buat trading plan terlebih dahulu. Oke, apa itu trading plan Mas Teguh? Trading plan itu adalah teman-teman tahu penempatan entry-nya di mana, ya. Tempat stop kalau misalnya loss-nya di mana, cut loss-nya di mana, tempat taking profit-nya di mana. Kalau misalnya itu belum teman-teman dapetin, sebaiknya Anda tidak perlu trading. Jangan trading. Kadang ya, kadang banyak trader ini ngerasa cupu. Kalau misalnya dilihat sama teman-temannya yang, wah lu belum entry, lu nggak entry. Oke, aku entry. Akhirnya memaksakan diri untuk trading. Padahal bukan waktunya untuk trading. Sadarlah diri teman-teman ya, bahwa trader profesional itu adalah dia berani, dia mampu menahan diri dari entryan yang tidak semestinya. Banyak trader, coba atau gini deh, coba Anda ya, teman-teman di sini pernah nggak mengalami atau pernah tidak melakukan ya, oke kayaknya ini bagus ini langsung entry, setup sell-nya di mana? Setup SL-nya di mana? Nanti aja. Setup TP-nya di mana? Nanti aja. Yang penting profit dulu. Ya. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Nah, kejadian-kejadian seperti itu teman-teman, yes profit, yes profit, ya kan? Tapi ketika loss, berani nggak dia cut? Berani nggak dia keluar? Kenapa? Karena nggak di set dari awal. Aduh, harusnya ini udah di cut, tapi menggunakan lot yang besar. Makanya tadi ya, dia nggak berani untuk cut loss. Nah, kejadian-kejadian seperti ini, nugget-nugget kecil ya, nugget-nugget kecil ini yang teman-teman dapetin ya ketika profit, profit ini dengan cara seperti ini ternyata profit ini. Tapi ketika dapet jackpot ya, jackpot loss, dia tidak berani untuk keluar. Keluarnya adalah dengan MC-nya akun trader tersebut gitu ya. Nah, jadi apa yang pertama tadi? Yang pertama adalah buat trading plan terlebih dahulu. Saya yakin buat teman-teman yang nonton video ini, saya yakin teman-teman bukan satu kali dua kali saya bilang kepada teman-teman bahwa yuk atau teman-teman dengar, yuk kita buat trading plan terlebih dahulu, ya, baru kemudian kita eksekusi. Bukan sekali dua kali. Coba siapa yang udah pernah dengar, ya? Siapa yang udah pernah dengar kalimat tersebut dari saya? Atau dari Mas Fadi, atau dari Mas Angga, atau dari Mas Arya, atau dari teman-teman yang lain gitu ya kan? Bahkan dari trader-trader yang lain juga pasti akan mengatakannya seperti itu, buat trading plan terlebih dahulu. Tapi itu hanya sebatas diingatan doang, hanya sebatas di kepala doang, ya kan? Eksekusinya, implementasinya apa?
tidak dilakukan. Maka teman-teman saya bilang ya, trader profesional itu bukan dia yang bisa entry kapan aja, bukan dia yang bisa entry sesuai dengan feeling dia, yang bisa entry langsung profit. No, 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 no. Ya, trader yang profesional adalah dia mampu menahan diri dari entry yang tidak semestinya. Nah, yang kedua adalah mereka tidak punya checklist sistemnya, gitu ya. Checklist sistem yang jelas. Contoh misalnya kayak gini. Teman-teman buat trading plan udah tahu kan? Harus ada apa? Harus ada A, harus ada B, harus ada C. Contoh misalnya gini deh, kita trading menggunakan rule smart structure. Oke, smart structure itu harus ada apa? Gitu ya. Smart structure itu harus ada market structure-nya jelas. Kemudian ada rally based rally atau drop based drop. Kemudian ada Fibo misalnya ya, gitu. Dan kemudian taking profit dan tempat cut loss-nya sudah jelas di sana. Nah, ini adalah sebutan dengan yang disebut dengan trading plan tadi. Nah, trading plan ini harus memiliki checklist ini semua, teman-teman. Ya, nggak bisa satu aja, Mas Teguh. Gimana kalau misalnya satu? Oke, marketnya jelas nih, Mas Teguh. Kita udah bisa langsung trading ya? No, mau trading di mana? Mau keluar di mana? Itu masih belum jelas. Atau kalau misalnya satu aja hilang, teman-teman, ya satu aja hilang, sebaiknya nggak usah ditradingkan. Sebaiknya nggak usah kita ambil plan tersebut. Contohnya apa? Nggak ada Fibo-nya, Mas Teguh. Nggak ada Fibo 382 atau nggak ada 618-nya. Ya udah, walaupun ada UFO-nya, ya udah ini bukan makanan Anda. Ya. Oke dong, ya. Teman-teman, coba deh teman-teman bersikap lebih bijaksana, ya. Yuk, sama trading plan teman-teman. Jangan sampai teman-teman mau makan dari manapun, dari segala sudut apa strategi manapun teman-teman makan. Enggak, jangan kayak gitu. Bukan kayak gitu cara trading yang benar. Ingat, cara trading yang benar itu bukan berkata atau bukan pada result yang positif aja, ya. Bukan pada profitnya doang. Kalau misalnya profitnya dihasilkan dengan cara yang salah, itu hanya akan menjadi bumerang buat Anda. Gimana maksudnya, Mas Teguh? Yes, itu awal cikal bakal bahwa Anda akan melakukan hal yang sama walaupun Anda salah. Contoh, seperti tadi, trading tanpa trading plan. Ambil nugget-nugget kecil ya kan, ambil profit ya kan. Ketika wah ini kayaknya kalau misalnya aku ambil dengan lot gede lumayan ini, ya kan, cetak masuk, ternyata loss langsung, nggak berani keluar. Ini kan nugget-nugget kecil tadi ini didapetin dengan cara yang salah, ya. Nah dengan cara yang salah berharap dia naikkan lotnya, dapetin nugget besar gitu ya. Alih-alih dapetin nugget besar malahan jadinya MC akunnya. Nah ini jangan sampai ya terjadi sama teman-teman. Kalaupun misalnya pernah terjadi sama teman-teman, yuk tobat, tobat. Ya. Siapa yang pernah ikutan live? Sama saya, sama Mas Fadi, sama saya, sama Mas Arya. Siapa yang pernah ikutan live? Ya. Nah di live tersebut teman-teman, di live YouTube ini teman-teman ya, ada banyak teman-teman yang ngalamin profit ya ketika kita live. Profit Mas Teguh, profit gitu ya. Profit. Kemarin kita polling juga ya kan, siapa yang ngikutin live dan profit banget? Hampir rata-rata semuanya menjawabnya profit banget. Yang kayaknya nggak ada yang ngomong loss deh. Ya, profit banget. Nah, kenapa mereka pada saat kita live, ikutan live kita, mereka bisa profit? Kenapa? Karena mereka mengikuti rule kita. Karena ada yang mengawasi. Nah, yang ketiga mungkin ya. Yang ketiga itu adalah apa? Yang ketiga itu adalah pentingnya atau perlu adanya accountability. Accountability itu apa? Accountability adalah yang mengawasi, yang menahan Anda untuk tidak overtrade. Yang menahan Anda untuk tidak melakukan kesalahan dalam entry. Ya. Kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, ya ada pengawasnya. Ya, ini tentang accountability sebenarnya ini luas teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di video terpisah ya tentang pentingnya accountability dalam trading. Oke, tagih aja nanti ya di sama teman-teman ya. Nah, selanjutnya mereka bisa profit dari live trading kita, gitu kan? Profitnya profit banget lagi. Ya. Nah, mereka bisa profit kenapa? Karena mereka mematuhi rule. Cut, teman-teman. Cut. Ya. Taking profit, teman-teman. Taking profit. Kena TP, teman-teman. Kena TP. Buy sekarang, teman-teman. Buy sekarang. Sell sekarang. Sell sekarang. Karena mereka mengikuti perintah kita. Gitu kan. Kalau mereka tidak mengikuti perintah, atau tidak mengikuti rule-nya. Perintah yang kita kirimkan ke teman-teman ya, kita sampaikan ke teman-teman, buy now, sell now, taking profit, cut loss sekarang, itu kan adalah sebuah trading plan. Bisa enggak trading plan yang live saya ini, ya kan, live Mas Fadli ini, bisa enggak dibuat ke teman-teman? Ya. Diimplementasikan ke dalam trading room teman-teman. Oke.
Ini kalau ada Mas Teguh ini akan buy sekarang nih. Ya, kalau ada Mas Fadli ini akan sell sekarang. Oke, kalau ada Mas Teguh ini udah taking profit ini. Harus taking profit. Kalau ada Mas Teguh ini harus keluar ini. Karena udah keluar dari zone-nya, udah close candle. Ini kalau ada Mas Teguh ini katanya harus keluar. Bisa nggak teman-teman melakukan hal itu? Kalau misalnya bisa melakukan dengan cara seperti itu, profit tradingan Anda. Makanya ada teman-teman yang kemarin ya bilang, Mas Teguh saya bisa profit loh trading, ya. Bisa profit, tapi kenapa ujung-ujungnya loss? Yes, karena apa? Anda overtrade. Bisa jadi Anda tidak sesuai dengan perintah dari rule tersebut, dari sistem tersebut. Yang harusnya menggunakan money management yang dengan ketahanan 5.000 pip misalnya ya kan. Tapi tidak menggunakan ketahanan tersebut. Pakai lotnya lebih besar, ya. Akhirnya belum sampai cut loss, aku ndak MC duluan. Apalagi bisa jadi belum waktunya stop loss, belum waktunya sell atau belum waktunya buy, Anda udah masuk duluan. Inilah yang sering membuat akun Anda MC atau akun Anda berdarah-darah, ya. Akun Anda tidak bertumbuh. Coba harusnya sih pertanyaan-pertanyaan seperti ini harusnya apa ya? Kejadian-kejadian seperti ini ya teman-teman mengalami juga kan gitu ya, mengalami dan teman-teman tahu ini adalah cara yang salah dan tidak akan terulang lagi. Bisa nggak? Saya pesimis deh kalau teman-teman tidak akan mengulangi dengan cara yang sama, tidak akan mengulangi kesalahan itu. Coba bisa nggak Anda berjanji ya sama diri Anda, bukan kepada saya, ya, sama diri Anda, tulis di dalam kolom komentar ya. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Seperti pecundang saja. Ya, tulis di dalam komentar buat public commitment teman-teman, ya. Saya yakin teman-teman akan banyak melakukan hal seperti itu. Maka teman-teman perlu berjanji pada diri Anda sendiri bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi, ya. So, terakhir yang ingin saya sampaikan juga buat teman-teman ya. Checklist trading plan tadi ya, buat trading plan terlebih dahulu, checklist trading plan-nya ya. Kemudian perlunya ada accountability tadi ya. Nah, ini sesuatu hal yang perlu teman-teman gunakan, perlu teman-teman benar-benar implementasiin, teman-teman lakukan ke dalam tuangkan ke dalam akun trading teman-teman ya, dalam trading room teman-teman. Yang ingin saya sampaikan juga buat teman-teman adalah ya, yang bikin kita profit itu teman-teman bukan seberapa sering kita entry, tetapi seberapa konsisten kita tidak entry di area yang salah. Nah, buat teman-teman yang masih bingung untuk mencari rule strategi yang konsisten profit itu seperti apa Mas Teguh, kemudian bagaimana bisa menjaga diri kita, bisa patuh terhadap rule trading kita, ya, sampai kita bisa menghasilkan profit itu seperti apa, ya. Nah, teman-teman bisa kunjungi link di bawah, di kolom deskripsi teman-teman ya. Di sana ada informasi tentang seminar. Kenapa seminar ini saya sampaikan kepada teman-teman? Karena di seminar ini teman-teman akan diajarkan step by step-nya ya. Dari bagaimana market bekerja, kemudian dari trennya, kemudian bagaimana kita bisa masuk ya, dan bagaimana kita tidak entry ya di tempat area yang salah seperti yang saya sampaikan tadi, supaya teman-teman bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu seperti tadi ya.